Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, selamat berjumpa lagi dengan Nasihat Islami. Nasihat Islami, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, kita akan membahas tentang adab bercinta. Satu, berdoalah dahulu sebelum bercinta. Doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Bismillah, Allahumma janibna syaitona, wa janibis syaitona, ma rozaktana. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian, yaitu suami, ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca doa, Bismillah Allahumma janibna syaitona, wa janibis syaitona, ma rozaktana, dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak, dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari 6388 dan Muslim 1434. 2. Mulailah bercinta dengan bercumbu. Ketika Jabir radhiyallahu anhu menikah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padanya, apakah engkau menikahi gadis perawan atau janda? Aku menikahi janda, jawab Jabir. Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Karena engkau bisa bercumbu dengannya, dan juga sebaliknya ia bisa bercumbu mesra denganmu. Hadis riwayat Bukhari 2967 dan Muslim 715. 3. Boleh bercinta dengan gaya apapun. Allah Ta'ala berfirman, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang namanya ladang, tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya, yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya menyetubuhi istri di kemaluannya, terserah dari arah depan, belakang atau istri dibalikkan. 4. Dilarang bercinta melalui anus atau dubur. Hadits yang mendasari larangan hubungan intim lewat dubur atau anal seks adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Benar-benar terlaknat, orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadits lainnya disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyetubuhi wanita haid, atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, 135. Lima, jika ingin mengulang bercinta, hendaklah wudhu dulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian menyetubuhi istrinya, lalu ia ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudu. Abu Bakar dalam hadisnya menambahkan, hendaklah menambahkan wudhu di antara kedua hubungan intim tersebut. Lalu ditambahkan, jika ia ingin mengulangi hubungan intim. Hadis riwayat Muslim, 308. Enam, jika selesai bercinta, keduanya wajib mandi junub. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya, namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping Rasulullah, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini, yang dimaksud adalah Aisyah, namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi. Hadis riwayat Muslim, 350. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Umar bin Al-Khattab pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah salah seorang di antara kami boleh tidur, sedangkan ia dalam keadaan junub? Beliau menjawab, iya, jika salah seorang di antara kalian junub, hendaklah ia berwudu lalu tidur. Hadis riwayat Bukhari, 287, dan Muslim, 306. Tujuh, dilarang bercinta saat istrinya haid.
Allah Ta'ala berfirman, oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari hubungan intim dengan wanita, di waktu haid. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 222. Hubungan intim yang dibolehkan dengan wanita haid adalah bercumbu, selama tidak melakukan jima, senggama di kemaluan. Dalam hadits disebutkan, lakukanlah segala sesuatu terhadap wanita haid selain jima, bersetubuh di kemaluan. Hadis riwayat Muslim, 302. Dari Aisyah, ia berkata, bahwa di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengalami haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bercumbu dengannya. Lantas beliau memerintahkannya, untuk memakai sarung, agar menutupi tempat memancarnya darah haid, kemudian beliau tetap mencumbunya, di atas sarung. Aisyah berkata, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya, untuk berjima, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya? Hadis riwayat Bukhari, 302, dan Muslim, 293. Delapan. Saat bercinta, boleh melakukan azal, mengeluarkan penis dari vagina, sebelum ejakulasi. Kami dahulu melakukan azal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. Hadis riwayat Muslim, 1440. Sembilan. Dilarang menyeritakan kisah ranjangnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Muslim, 1437. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini baik, tolong kami dibantu like, subscribe, komen, dan share ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.